antar dan sistem komunikasi digital, ya. Di sini saya lanjutkan. Ini ya. Jadi proses modulasi ya, seperti pada yang AM kemarin ya, atau analog kemarin. Proses modulasi diklasifikasikan dalam 2 proses ya. Kalau kemarin yang sudah kita bahas itu adalah continuous wave modulation ya. Jadi modulasi gelombang kontinu. Jadi yang memodulasi acara gelombang kontinu atau analog yaitu AM, FM, PM ya. Kemudian ada pulse modulation namanya ya, modulasi pulsa. Yang modulasi pulsa itu adalah ini PAM ya, pulse amplitude modulation ya. Pulse amplitude modulation itu adalah pulsanya ya, amplitude pulsanya yang berubah-ubah ya. Amplitude pulsanya karier yang berubah-ubah ini ya. Kemudian yang PDM ya, kalau nggak salah pulse differential modulation ya, ini jangan dipakai ya. Ya, yang modulation ya. Ya, jadi pulsanya itu berubah-ubah ya, jadi berubahnya memang susah diamati. Kemudian ada lagi PPM ya, pulse position modulation, yaitu posisi pulsanya yang berubah-ubah ya. Jadi di sini pulse amplitude modulation itu tadi adalah amplitude pulsanya yang berubah-ubah gini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang naik gini, nah gitu ya, itu PAM. Nanti pada pengkodean dari analog ke digital ada PAM ini ya. Nah, ini sesuai dengan sinyal analog ya. Jadi analog seperti ini mau dijadikan digital, nanti berubah pulsanya seperti ini ya. Kalau yang ini jangan pakai ya, pulse differential modulation, langsung saya lewati yang PPM ya, pulse position modulation ya. Jadi dalam ini posisi pulsanya itu berubah-ubah. Ini adalah T, kadang di tempat di sini ya, kadang di sini dengan amplitude yang sama ya, kadang di sini, kadang jauh kosong kemudian di sini ya, dengan amplitude yang sama. Itu pulse position modulation ya. Nah, semua ini kadang ada di PCM ya. Tipe digital biasanya pakai PCM ya, yaitu pulse ya, pulse code modulation, yaitu modulation kode pulsa, yaitu 11010 itu ya, PCM ya. Jadi yang dikirim analog, tapi yang dikirim adalah digital, itu ya. Nah, yang kita bahas adalah yang ini ya, PCM, dan ini sebagai pengantar saja mungkin BBM dan PAM ya. Penggunaan PCM ya untuk transmisi analog mempunyai beberapa alasan ya. Jadi yang dipakai di telekomunikasi, yang pakai di komunikasi-komunikasi sekarang itu adalah PCM ya. Jadi Anda kalau kerja praktek mungkin pembahasannya adalah tentang PCM ini. Ya. Kemudian kenapa ini alasan pakai PCM ya. Jadi alasannya pakai PCM itu adalah tahan terhadap noise, yaitu mudah untuk regenerasi sinyal ya. Jadi sinyal digital itu memang dipakai untuk komunikasi atau untuk keperluan-keperluan lainnya mesti dalam bentuk digital. Itu adalah tahan terhadap noise ya. Karena apa? Digital kan 1010 dan kadang hadir, kadang tidak, bisa dikodekan sehingga noise-nya bisa diatasi. Kemudian mudah untuk regenerasi. Nah, jadi kalau meregenerasi sinyal seperti ini, ya, ini misalkan ini ya, ini biasanya dipakai dalam
plus min ya, V ya, plus V atau min V ya. Jadi kalau dia lebih besar dari 0 dianggap walaupun sinyalnya bentuknya apapun, begitu lebih besar dari 0 maka dianggap high, dianggap 1. Bisa dikembalikan menjadi 1. Kalau kurang dari 0 walaupun sinyalnya tidak karu-karuan gini, kalau dia kurang dari 0 maka dia dianggap sinyal yang min ya, atau 0 ya, itu ya. Jadi enaknya gitu, mengambil keputusannya gampang ya. Nah, untuk pengambilan keputusan ini biasanya pakai yang namanya komparator, gitu ya. Dan lebih fleksibel ya, karena lebih kecil ya, udah pergerakannya. Dapat memadukan bermacam-macam sumber informasi ya. Jadi sekarang itu kalau Anda pengen komunikasi analog, pengen komunikasi digital, itu gampang sekarang. Karena itu tadi, pengirimannya pakai modulasi digital ya. Kemudian keamanan informasi dapat terjaga ya, jadi bisa dikodekan, bisa dibuat kode, bisa dibuat ya beda-beda itu tampilan ya, maksudnya tampilan kodenya ya, sehingga aman, bisa aman itu. Berikutnya lagi yang ini ya, komunikasi analog dan digital. Komponen sistem komunikasi terdiri dari sumber informasi, kanal komunikasi, dan penerima informasi. Ini sudah sering kita sampaikan ya, sering Anda baca ya. Jadi ada sumber informasi, ada kanal komunikasi, itu saluran, dan ada penerima. Ya. Pada sistem komunikasi digital, komponen sistem terdiri dari ya. Jadi komponen sistem komunikasi itu biasanya kan ada sumber informasi, ada kanal, dan ada penerima, kan gitu ya. Tapi kalau pada komunikasi digital, komponennya adalah ada source encoder, ya. Jadi yang mengkodekan atau sumber yang tujuannya mengkodekan, dan di sisi penerima ada decodernya untuk mengembalikan sinyal yang sudah dikodekan. Dan kanalnya juga, di dalam kanal juga diencoderkan dan juga didecoderkan ya. Jadi biasanya kalau di dalam kanal ya, ini ya, source encoder dan decoder itu biasanya bentuk sinyalnya gini. Ya. Jadi bentuk sinyalnya adalah plus sama 0 gitu ya. Tapi ya kalau kanal encoder ya, jadi untuk memudahkan regenerasi tadi, maka sinyalnya akan dibuat ya plus sama min ya, plus sama min seperti ini. Gini ya. Supaya nanti kalau dalam perjalanan, kalau di dalam kanal, dalam perjalanan itu sinyal gini rusak-rusak gini, tapi periodenya masih terbaca, maka ini untuk pengembaliannya, untuk regenerasinya mudah. Ya. Kemudian harus ada modulator dan demodulator ya, modulator digital analog, demodulator digital analog. Ini adalah sistem komunikasi digital. Kemudian secara blok ini salah ya. Ini salah ini. Ini saya ngopi tapi nggak tahu balik-balikan. Misalnya arahnya salah. Ini ke sini, ini ke sini nanti Anda rubah sendiri ya. Ini ya. Jadi sistem komunikasi digital yang tadi itu, ini ada sumber informasi ya, mengalir, kemudian dikodekan pakai source encoder namanya. Nah, dengan source encoder dengan melalui source encoder jadilah yang mengalir di sini adalah source code word ya, jadi code word istilahnya. Nah, kemudian lewat channel encoder sebelum dikirim jadilah channel code word ini, baru di modulator. Lewat modulator digital, kemudian masuk ke kanal, kemudian dari modulator digital lewat channel decoder
Ini ya. Setelah channel decoder masuk ke source decoder ya kebanyakan N. Kemudian jadi informasi yang diterima sama seperti yang dikirim karena ini ada decodernya. Itu ya. Jadi itu kemudian lagi ini kalau analog digital ya kalau wireless ya harus pakai analog. Kalau wireline biasanya langsung digital saja. Kemudian sistem komunikasi digital ya. Sistem ini digunakan karena mempunyai bit error rate ya yang rendah. Ya, jadi rata-rata kesalahan bit itu rendah. Ya, makanya pakai ini. Jadi pengukurannya adalah BER, bit error rate. Ya, artinya dalam bit error rate nanti ada misalkan di sini ada jumlah bit yang dikirim, ya, jumlah bit. Kemudian ini adalah nilai bar. Ya, misalkan ini 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 6. Grafiknya nanti gini ya. Ya, jadi nanti kalau membahas itu nanti aja. Ya, artinya dengan pengiriman sekian ya, sekian bit ya. Dengan ini dB ya, juga bukan jumlah bit ya. Dengan dB-nya tingginya sekian ya, berapa dB katakanlah levelnya kecil, tapi dia bisa sampai 10 pangkat min 4 ya, BR-nya. Artinya bila dikirim 10 pangkat 4 bit, yang diizinkan adalah errornya hanya 1 bit. Itu maksudnya 10 pangkat min 4. Ya. Kemudian yang ini kalau dikirim 10 pangkat 6 bit, errornya hanya 1 bit. Ini yang error ya. Itu berarti kinerjanya bagus. Yang di sini adalah dB dengan semakin biasanya semakin tingginya ini ya, maka errornya semakin tinggi ya. Makanya level dB-nya harus disesuaikan ya. Untuk penguatan apa level tegangannya, level sinyal terhadap noise-nya maksudnya gitu ya. Contohnya ini ya, pengiriman komunikasi digital ya. Jadi ini ada informasi, sinyal informasi dalam bentuk MT. MT ini 01 atau min 1 plus 1 ya. Jadi 0 dikonversi jadi min 1, 1 dikonversi jadi plus 1. Dimodulasi ya, pakai gelombang analog ya, yaitu carrier base AC cosinus 2pi FCT. Jadilah sinyal yang dikirimkan ini ya. Kemudian sinyal dikirimkan jadi AC cosinus 2pi FT ya. Jadi ini dikalikan ini dan ini dikalikan ini. Atau min AC cos 2pi FCT ya. Jadi kalau minus berarti jadi ini persamanya. Kalau yang dikirim plus jadi ini. Ya. Kemudian diterima ada noise ya. Keluarlah channel output atau receiver sinyal yang diterima. Nah, receiver sinyal yang diterima itu diproses lagi. Biasa kayak tadi ya, pakai lokal carrier 2pi FCT seperti ini ya. Dikalikan kemudian harus ada integrator. Integrator ini namanya korelator ya. Jadi untuk demodulasinya pakai ini. Setelah itu ada decision maker ya. Ada decision making dengan threshold 0. Artinya pengambilan keputusan tadi ya, untuk regenerasinya di sini. Bila 1 jika YT lebih besar dari 0. Jika nilainya lebih besar dari 0, dari hasil korelatornya, maka dia logiknya adalah 1. Kalau kurang dari 0, seperti ini, logiknya adalah 0 atau lainnya ini. Itu ya, block diagram receiver, ini block diagram yang transmitternya.
Kemudian ini, kalau pakai di sini ya, penjelasan yang tadi ya, sinyal yang dikirimkan misalnya XT sama dengan ST plus WT ya, di mana WT itu dianggap noise, kemudian ST itu sinyal yang dikirimkan, dan sinyal yang diterima adalah XT. Jadi sinyal yang diterima di sini XT. Kemudian dikorelasi ya, proses korelasi jadilah YT. YT berarti integral dari XT cos 2B FCT ini ya. ST itu kan dari cos 2B FCT yang tadi ya. Kemudian dari YT ini diintegral ya, maka diambil levelnya ya. Jadi kalau levelnya plus AC per 2, maka simbolnya 1 ya. Kalau min AC per 2 levelnya, maka simbolnya 0 di sini ya, untuk pengambilan keputusannya itu ya. Secara garis besar itu ya. Nah, sekarang kita ke pertemuan ketiga, yaitu proses sampling. Kemudian ada PAM ya, atau bentuk modulasi pulsa yang lainnya. Tujuannya untuk ini. Saya ada pertanyaan mungkin yang tadi, silakan. Pertanyaan, silakan. Ini kok muridnya 37 ini awalnya kuliah enggak ya? Sisanya itu. Minta libur aja ya, habis UTS libur saja, jangan absen nanti. Ya. Ya, ada pertanyaan? Ya, Pak. Kemudian untuk yang ini ya, proses sampling ya. Jadi proses sampling ini dibaca dulu. Jadi proses sampling merupakan proses dasar dari modulasi pulsa ya. Jadi kalau misalkan sinyal analog sebelum dijadikan sinyal digital itu harus lewat proses sampling ya. Yaitu suatu cara untuk recovery sinyal informasi dari sinyal yang tersampling ya, atau MSC adalah dengan melewatkan melalui LPF filter ya. Jadi sinyal informasi ini dilewatkan low pass filter dengan bandwidth B ya. Sehingga sinyal informasinya nanti jadi ya, ini yang difilter ini. Ini MS itu ini, MS itu semua, maka yang difilter ini ya, dengan bandwidth ini B ya. Jadi seperti ini, di mana asumsi dari FS-nya adalah atau frekuensi samplingnya itu, ini adalah frekuensi sampling ya. Frekuensi sampling itu adalah 2B ya, lebih besar 2B, lebih besar dari 2 kali bandwidth-nya. Itu. Oke, itu. Nah, seperti ini ya. Nanti ada under sampling dan aliasing ya. Bila sinyal informasi disampling dengan frekuensi sampling ya 2B ya, spektrum sinyal yang tersampel akan mengalami overlap ya. Jadi kalau frekuensi samplingnya kurang dari 2B, kurang dari 2 kali bandwidth-nya, maka akan terjadi aliasing, yaitu mengalami overlap ya. Jadi seperti ini, double-double gini ya, kalau frekuensi samplingnya kurang dari 2B. Nah, ini nanti kalau difilter, bentar ya, sebentar, ini ya. Jadi dari sini ini ya, kalau overlap ini adalah aliasing ini. Kalau seperti ini nanti kan difilter jadilah ini.
bentuknya enggak segitiga tapi ada ini. Ini dinamakan aliasing, kelebihan ini. Ya. Kemudian dari sini ada lagi. Nah, proses sampling Anda untuk menggambarkannya atau membayangkannya itu adalah suatu saklar. Ya, saklar yang nutup, buka dengan diatur oleh frekuensi sampling atau clock ini. Ya, jadi buka tutupnya kalau misalkan terlalu lama gini ya lewat semua sinyal. Ini kan sinyal kontinu gini. Nanti kalau terlalu lama nutup, berarti kalau clocknya yang terlalu lama gini, nah gini, berarti nanti ini tidak tersampling jadi gini lagi. Ya, kalau kecil gini, nanti akan ada 0. Ada lagi sampling 0. Ada lagi sampling 0 dan seterusnya. Itu. Bayangannya itu. Jadi buka tutupnya diatur oleh clock-nya tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi sinyal yang kontinu ini ya, kemudian disampling jadilah ini. Nah, hasil sampling ini kemudian ada hold-nya, sampling and hold itu. Jadilah ini sinyal PAM namanya. Ini. Ya, PAM. PAM ya. Dengan frekuensi samplingnya ini 4 kali bandwidth-nya. Ini kurang lebih itu. Ini yang namanya natural sampling. Kemudian kalau instantaneous sampling atau flat top sampling, misalkan ini adalah sinyal ya kontinu. Seperti ini, disampling di titik ini. Clock-nya di titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Clock-nya ya. Maka pada saat ada clock ya, dia on ya, nutup toh. Nutup berarti ini akan lewat. Nah, ini. Kemudian ini mati ya. Karena clock-nya enggak ada maka off. Off berarti ini. Oh. Dan ini nutup lagi. Tutup lagi di titik ini ya. Dan hold berarti kan di sini. Nah, jadilah ini ya. Kemudian di sini mati. Ya, mati. Kemudian di hold di clock berarti ini. Tutup lagi ini. Itu gambarnya maksudnya. Kemudian di sini lagi ada nutup, di sini nutup, di sini nutup kecil gini, kemudian di sini nutup, ini, sini nutup, seperti ini. Nah, ini. Jadilah sinyal hasil samplingnya itu seperti ini. Ini kalau kita pakai titik-titik ini seperti sinyal yang kontinunya tadi. Nah, kalau kita ambil tengah-tengahnya. Nah, kalau misalkan semakin besar ininya, ya, frekuensi clock-nya semakin tinggi, ini, nanti tambahkan menyerupai kan dari sinyal yang kontinu yang di sampling tadi. Kalau ini sangat rapat. Nah, ini nanti jadinya rapat. Sini, dan rapat gitu ya. Jadi gambarnya persis. Memang bagus, tapi bandwidth-nya tambah lebar nanti. Menghabiskan bandwidth. Maka dikasih saran, frekuensi samplingnya itu paling tidak adalah sama dengan 2 kali bandwidth-nya. Sedangkan syarat sampling adalah frekuensi sampling adalah lebih besar atau sama dengan 2 kali B, nggak boleh kurang. Itu ya. Tapi paling bagus ya paling cukupan adalah dibuat sama dengan 2 B. 2 kali bandwidth-nya. Frekuensi maksimumnya. Ini juga sama hasilnya kalau digambar lewat itu seperti ini. Kalau pakai Word ini jadi PAM ya. Kemudian pulse amplitude modulation ya. Gambarannya adalah ini. Ya, jadi rangkaiannya seperti ini. Jadi di sini ada low pass filter. Setelah di low pass filter masuk ke modulator multiplier ya, diatur oleh clock ini. Nah, dari sini ini ada orang ngomong itu di sini ya. Ada orang ngomong di sini. Set, ini kan orang ngomong kan gini ya. Sinyalnya seperti ini. Kemudian masuk low pass filter, outputnya seperti ini.
Ya, jadi ini diperhalus, ripple-ripple-nya enggak ada, jadi seperti ini. Ya. Kemudian clock-nya ini, bentuknya ini, yang tadi, clock untuk sampling-nya seperti ini. Nah, kemudian lewat modulator atau multiplier jadi PAM tadi, ini rangkaian PAM tadi. Ini diambil pada ini ada sinyal. Pada sini ada sinyal. Ya, pada ada ini clock ada sinyal. Nutup kan switch-nya. Ini ada sinyal. Terus ya, jadilah seperti ini. Nah, paham? Ada pertanyaan? Sekarang absen yang PJJ saya tutup ya. Ini absen yang itu dulu. PJJ saya tutup. Sekarang yang LC. Ya. PJJ sudah semuanya. Ini kok ada lagi ya PJJ. 4 STR. Oh tadi LC ya? Ya tadi keliru ya. Tadi PJJ, Pak. Tadi ini yang saya klik. Iya, itu yang PJJ, Pak. Tadi yang ini ya. Berarti sekarang yang ini ya. Ya silakan. Nah, aduh. Oke, saya lakukan. Ini ya. Jadi PAM seperti ini. Untuk lain modulasi pulsa ini ya. Jadi kalau sinyal analognya seperti ini, ya. Kemudian samplingnya di sini, ya, clocknya diambilkan di sini, ya, atau frekuensi samplingnya di sini, atau frekuensi clocknya di sini. Maka kalau dia rangkaiannya BWM, pulse width modulation, ya. Jadi BWM itu pulse width, bentar. Ya. Jadi pulse width modulation ya. Ya. Pulse width modulation ya. Jadi lebar pulsanya itu berubah-ubah. Kadang lebar gini, kadang sempit ya. Kadang sekian, kadang sekian. Itu pulse width ya. Atau yang PPM, position ya. Position berubah-ubah. Jadi clocknya itu ya. Jadi memang untuk gambarnya agak susah ini ya. Atau biasa disebut sebagai PPM ya, position modulation ya. Gitu ya. Yang di sini adalah PWM, PPM. Ya, rangkaiannya seperti inilah. Ya, bagaimana membuat supaya pulsanya jadi PWM dan BPM itu pakai kurang lebih pakai ini. Di sini saya lewati saja, sekedar tahu. Ini juga untuk PTM ya, triangle modulation, tentunya seperti ini. Ya. Kemudian untuk BWM, BPM juga pakai seperti ini juga bisa. Ini saya lewati dilihat saja ya. Sekarang saya lanjutkan tentang ini ya, proses kuantisasi. Apa maksud proses kuantisasi di sini ya? Nah, jadi proses kuantisasi ini adalah me, me, apa itu, menyamakan
menyamakan level hasil sampling, level tegangan hasil sampling ya, ke level kuantisasi ya. Jadi misalkan level kuantisasinya itu misalkan 3 volt ya. Level kuantisasi adanya 3 volt ya. Kemudian level samplingnya, sampling kan macam-macam ya. Misalkan 2,7368 volt ya. Maka ini dijadikan 3 volt. Ya, jadi level kuantisasi nanti banyak ya. Ya. Kalau misalkan adanya adalah level kuantisasinya 0, 1, 2, 3, 4 adanya gitu. Sehingga kalau hasil samplingnya di antara ini ya, taruh di atasnya pokoknya ya. Sekian sini ya. Kalau tengah-tengah, jadi level setengah ke atas ini, kalau setengah ke bawah ikut yang bawah 3. Setengah ke atas yang itu ngerti ya maksudnya ya. Misalkan ini levelnya 2,5 misalkan tengah-tengah kan. 2,500 ya. Berarti ini ikut 2. Ikut 2, bukan ikut 3. Ya, itu. Paham ini maksudnya? Untuk kuantisasi ini. Ya. Kenapa kok dibuat ini? Supaya mengkodekannya gampang. Jadi yang diketahui programnya oleh bagian yang mengkodekan itu kan adalah angka 0, kodenya berapa, angka 1, kodenya berapa, 2, kodenya berapa, 3, kodenya berapa kan gitu ya. Kalau ditanya kodenya 0,5736 bingung jawabnya. Programnya terlalu banyak, terlalu kompleks. Ya, jadi dibatasi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu ya. Sehingga kalau misalkan level samplingnya itu ketemu 2,5, kodenya berapa kan susah, dianggap 2 aja. Disamakan dengan level kuantisasi. Kalau ketemu 2,675, berapa kodenya? Dianggap 3. Gitu loh. Ya. Nah, makanya level kuantisasi itu membulatkan level tegangan hasil sampling ke level kuantisasi yang ada. Ya. Nanti kita bahas tentang PCM dan kita bahas tentang untuk multiplexingnya pakai TDM, time division multiplexing. Ini ya. Ini bisa digambar, bisa dian. Oh, nah, ada pertanyaan tentang ini. Silakan. Kalau bingung silakan tanya. Kalau nggak ada tanya bingung, saya juga ngerti enggak Anda? Nggak ngerti. Oke, cukup. Ya, silakan. Silakan ya ada tanya. Sudah cukup ya. Tulisan juga nggak ada. Ya, di chatting. Oke. Nah, proses kuantisasi itu ini. Ya, jadi ada transmitter, ada band pass filter, disampling, tidak langsung dikodekan ya. Jadi disampling, tidak langsung dikodekan, tidak langsung ke sini, tapi harus lewat ini. Kuantisasi dulu baru dikodekan. Kalau langsung ke sini, nah dikenal nanti. Kena level 23,75, 2,3756, kodenya bingung. Nah, kalau di kuantisasi ini akan dibulatkan menjadi 0, 1, atau 2, atau 3, atau 4 gitu. Jadi ngodekannya gampang. Ya. Sebagai contoh level kuantisasinya itu adanya 0, 2, 4, min 2, min 4. Ya. Di program kalau 4 itu kodenya ini 111 sudah diprogram. Kalau 2 itu kodenya ini 110,
ya. Kalau 0 ini berapa ya? Kok nggak sama ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bukan ya. Gini aja. Kalau 0 ini, kalau misalkan 2 ini, 1, 0 ya. Terus 4, nah sebenarnya ya. Ini ya. Jadi kalau misalkan hasil samplingnya ini harus disamakan, ikut yang atas atau yang bawah. Sini harus ikut yang atas atau yang bawah. Ini ikut yang atas atau yang bawah. Ini sehingga kodenya jadi ini ikut 110 jadi 110. Yang ini 111 jadi ini ya. Selama ini. Kemudian yang ini ikut 100 ini. Ya, sampai sini dan seterusnya. Jadi kode yang dikirim untuk sinyal yang analog ini, kode yang dikirim jadi 110, 111, 100 digandeng ya. 011 jadi sinyalnya ini yang ada di kabel. Itu. Ya. Tidak sama antara yang ini ada 3-nya masalahnya. Oh, ngerti-ngerti ya. Saya lupa ya. Ini gini. Ini 0 itu 0, 0, 0. 1 itu 1, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak sama. 0, 0, 0. Kemudian yang ini adalah 1, 0, 0 itu 1 berarti. Ya tadi 1 ini berapa? 1, 0, 0. 1, 1, 0. Harusnya gini. Tengah-tengahnya 1, 0, 0 misalkan ya. 2 itu 1, 0, 1. Dan seterusnya. Kalau cocok ya. Ini nggak sama ini pas nih. Ini ada berapa titik sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1, kurang lebih itu ya. Itu kemudian, nah ini gambarannya ini proses kuantisasi untuk M8 ya. Input voltage kalau dia 2 volt ya, maka output voltage-nya dianggap ini di sini levelnya ya. Kalau 4 volt di sini. Kalau 6 volt di sini. Kalau 8 volt di sini. Kurang lebih itu. Kalau min 2 volt di sini ya. Min 4 volt di ini. Min 6 volt di sini dan seterusnya. Itu ada tabel enggak ya? Nah, seperti ini ya. Jadi kalau lihat tabel ini, katakanlah sinyal analog itu di sampling pada yang ini, PAM ini ya. Di sini berarti ikut yang bawah. Ini. Sampling di sini diikutkan yang atas. Kemudian di sampling yang di sini diikutkan yang bawah dan seterusnya. Ya, dan seterusnya jadilah bentuknya ini, kotak-kotakannya ini yang lurus ini. Yang min ini adalah yang hasil sampling. Ya. PAM, analog sinyal yang lurus, kemudian hasil kuantisasi yang lurus ini. Hasil kuantisasi lurus tapi kotak-kotak. Kalau analog sinyal lurus tapi lurus yang ini, itu analog ya. Kalau PAM itu yang titik-titik ya, jadi hasil samplingnya itu. Di sini ada enggak ya? Enggak ada itu. Nah, seperti ini loh. Seperti ini. Jadi kuantisasinya itu adanya harus plus 7 kodenya ini. Kalau plus 5 kodenya 11. Kalau plus 3 kodenya 101. Kalau plus 1 kodenya ini. Ya, jadi kalau saya kasih soal ini Anda harus paham ya. Kalau min 1 kodenya ini, kalau min 3 lah ini sudah diprogram. Misalkan hasil samplingnya
6 ya, 6 kan di tengah-tengah, yaitu ikut 5. Kalau 6,1 ikut 7. Paham ya? Jadi misalkan diketahui level kuantisasinya itu ini. Ya. Kemudian di gray code ya, di programnya di program kalau 7 itu 110, kalau 5 ya. Nah, kemudian kalau misalkan hasil sampelnya di tengah-tengah ini atau 6, berarti harus ikut 5, berarti kodenya 111. Kalau 6,1 ikut 7, berarti 110 gitu loh. Ya, begitu jadi yang bawah ini. Kalau ikut min 0,5 ya, berarti dia ikut yang ini. Ya, yang bawah 0, minus 1. Kalau di atas 0,5 dia ikut 1. Itu loh maksudnya. Ya, jadi ini diketahui, nanti ditanya kodenya berapa. Mungkin kadang saya buatkan soal diketahui hasil samplingnya ini, kodenya berapa dengan sampel voltage-nya atau kuantisasinya adalah seperti ini. Itu ya. Lebih itu. Datanya tentang ini, tabel ini. Ini yang pakai berikutnya pakai M-nya pakai 8, simbolnya pakai 8. Ya, kalau 8 berarti pakai 3 bit kan. Kalau 2 bit ya cuma 4. 2/N, 2/2. Ini kan 2/3. Kalau ada pertanyaan tentang tabel ini. Oke. Oke, sebelum saya jelaskan ini saya mau ngabsen dulu. Ya, video nanti setelah saya panggili baru ini. Saya absen yang LG dulu ya. Denis ada? Halo. Hadir, Pak. Halo. Ya. Jangan kemana-mana. Denis ada. Amara Cinta? Hadir, Pak. Oke. Marsha Sahila? Hadir, Pak. Oke. Ratih Lintang? Hadir, Pak. Muhammad Eka Bayu? Hadir, Pak. Cynthia Wulan? Hadir, Pak. Eka Pratiwi? Eka? Hadir, Pak. Gede Bagus? Absen, Pak. Absen Hilda? Ahmad Hildan? Hadir, Pak. Hadir. Stevina Hendrayani? Hadir, Pak. Muhammad Torik? Hadir, Pak. Ahmad Nafiq? Hadir, Pak. Ahmad Haris? Hadir, Pak. Nur Fauzia? Hadir, Pak. Firda Ayu? Firda? Nanti Firda Ayu. Kemudian Farel Hafiz? Hadir, Pak. Berlina Putri? Berlina? Hadir, Pak. Nur Aida Fitrotin? Hadir, Pak. Kemudian Permisi, Pak. Firda Ayu hadir, Pak. siapa? Firda Ayu. Firda Ayu Nobiro. Itu Pak berdua. Oh ya. Mana kamu? Tadi habis dari kamar mandi, Pak. Rizky Alifian? Hadir, Bapak. Alfiana Nur? Hadir, Pak. Ari Sohi Busultani? Hadir, Bapak. Erika Nur? Hadir, Pak. Rifki Nur? Rifki Nur? Muhammad Kudori? Hadir, Bapak. Abdul Malik? Abdul Malik? Ada. Nanti Malik. Nabila Farah? Hadir, Pak. Ramadhani Nazwa? Hadir, Pak. Muhammad Tommy? Hadir, Pak. Hillary? Pak. Hillary? Hadir, Pak. Oke, ya. Tinggal Abdul Malik, jelas. Dan PJJ? Renata? Oh, no.
Renaldi, Hadir, Pak. siapa lagi? Renaldi, Renaldi hadir, Pak. bilang, Wonten, Pak. bilang, ada, Pak. bilang, Ada, Pak. dari Wahyu, Hadir, Pak. Renata, anjay. Kemudian Cahya Aji, Raya, sudah. Varian, Ya, hadir, Pak. Muhammad Federico, matikan aja mic-nya kalau setelah itu. Federico, nggak ada. Farhan, Hadir, Pak. Bagus Kurnia, Bagus, Di chat Pak, bagus. Bagus ya. Cindy Bagus, oke. Muhammad Arfiandana, nggak ada. Egri Stala, Hadir Pak. Dias Juni, Hadir, Pak. Muhammad Iqbal, Hadir, Pak. Elvandra Noval, Elvandra nggak ada. Fazila Ganiza, oke. Elvandra. Rizky Ahmad Haikal, Hadir, Pak. Dika Syah Sandi, Dika, Maidita, nggak ada. Hadir Pak. Medita. Iya, kemana? Dita Nur, Hadir Pak. Ardias Raihan, nggak ada. Muhammad Rizky, Hadir, Pak. Islahuddin, Hadir, Pak. Nur Hamizan, Hadir, Pak. Al-Kipti, nggak ada. Al-Kipti, oke. Oke, saya lanjutkan ya. Sedikit lagi. Ya, jadi blok diagram dari PCM itu seperti ini ya. Jadi di sini ada sinyal analog. Jadi PCM itu adalah yang biasa dipakai sebagai TDM ya. Makanya biasa dinamakan PCM TDM. Ya, time division multiplexing ya. Pakai PCM biasanya gitu ya. Push code modulation ya. Ini ada sinyal analog ya. Jadi inputnya adalah analog. Jadi kalau Anda komunikasikan suara Anda ya. Dan lewat mic jadi analog. Masuk dulu ke low pass filter. Ya. Supaya yang seperti gini tadi jadi halus. Gitu ya. Kemudian low pass filternya itu band limited. Sehingga hanya suara saja frekuensinya cut off. Kemudian dari sini hasilnya bagus ya. Itu yang keriting-keritingnya ini hilang. Kemudian lewat sampling and hold. Berarti habis di sampling hold ya. Jadi contohnya sinyal analog seperti ini ya. Kemudian ini di sampling di sini. Misalkan nolnya itu ini. Misalkan nolnya ini. Ya, T ya. Kemudian di sampling ya pada satu T ketemu di sini. Kan titik ini toh. Titik ini ada holdnya, di hold, ditahan. Tahan sampai nyempling lagi dia. Kena yang atas. Tahan, nyempling lagi gini. Tahan, nyempling lagi ya. Tahan, nyempling lagi gitu ya. Supaya keluarnya nanti jadi, nah, jadi bagus gini. Ya. Gitu ya. Holdnya itu. Jadi gini ya, sorry ini, kemudian kena ini, naik gini, naik gini, turun, nah gitu ya. Ini hold. Kalau tidak di hold, habis nyempling kena level sekian. Terus saklarnya off, 0. Ke sini, jadi titik-titik nanti kalau tidak ada holdnya. Ya. Nah, holdnya itu gambarnya di mana?
Hold-nya itu kalau sampling saja tadi kan di sini. Ini loh, ini hold ini. Ada hold-nya ini. Ini ada hold ini. Ya. Hold-nya itu ditaruh di sini ya. Sampling tadi gambarnya mana? Sakral tadi ya. Nah ini. Hold-nya itu dikasih kapasitor hold ya. Jadi ini sampling, di sini dikasih kapasitor hold. Nah ini. Ya. Supaya pada saat ini buka, ini tetap membuang muatan ke sana. Pada saat ini nutup, ini ke sini sama sana. Gitu loh, harusnya. Ya. Kemudian saat ini buka, ini kan hilang. Ini jadi tetap ke sana. Dipertahankan, kan lama-lama kapasitornya membuang muatannya lama-lama nol. Belum sampai nol, dia ada tutup lagi. Gitu loh. Jadilah kotak-kotak tadi. Nah, jadilah kotak-kotak gini. Kalau enggak langsung hilang, nggak habis, langsung habis satu garis ini, terus nol. Satu garis ini, nol. Jadi hasil samplingnya ya di sini, ini saja. Karena bisa ada nol. Bisa ada nol, nggak ada hut ini. Itu. Lebih itu penjelasan hut. Makanya dengan dari blok PCM tadi, fungsi dari ya, mana PCM tadi? Nah ini ya, ada sampling and hold ya. Kemudian jadi flat-top yang jadi outputnya jadi PAM kan, yang tadi. Nah, output PAM itu masih mengikuti level kuantitasasi, level sampling ya. Barulah supaya bisa di-encoderkan, dimasukkan ke level kuantitasasi ya si samplingnya itu. Ya, encodernya tahu kalau nggak ada 3, angka 2, angka 1, misalkan itu yang perlu dikodekan. Kalau 1,5 nggak ada kodenya. Nah, akhirnya di sini diencoderkan jadilah 1010 sinyal PCM. Kirim 1010 langsung pakai kabel ya, tanpa modulasi karena ini adalah masih langsung WLAN ya. Dalam berapa kilometer mesti ada regeneratif repeater, yaitu tadi pakai komparator ya. Sehingga yang kurang dari 0 jadikan 1, yang kurang dari 0 jadikan 0, yang lebih dari 0 jadikan 1. Yang tadi loh. Terus dikirim lagi, jauh, sinyalnya tidak pulsa lagi, tapi mungkin agak, tadi yang diinginkannya gini, tapi jadi gini. Nah, di regeneratif repeater tadi, ya di regeneratif repeater terus. Nah, proses ini, berapa kilometer itu sudah ada pengukurannya dari pengalaman. Ya. Jadi dilakukan regeneratif repeater berulang-ulang, berapa kilometer kalau jaraknya jauh, ya banyak regeneratif repeater, kemudian kirim sampai regeneratif repeater terakhir, masuk ke ini, decoder. Yang ini PCM transmitter, ini yang receiver, ya, PCM receiver ya. Decoder, berdasarkan level kuantitasasi. Kalau level kuantitasasinya sekian, atau 3 atau 2 kan ketemunya gitu toh. Itu kodenya ini. Kalau ketemu 3 kodenya ini dibalik. Ya. Kemudian lewat lepas filter jadilah sinyal. Nah, ini kan jadi PAM lagi kan di sini. Ini loh, jadi PAM lagi ya. Ya. Kemudian difilter jadilah sinyal analog yang seperti ADG. Gitu ya. Jadi tanya PCM ya. Jadi kalau tanya PCM gimana konsepnya, Anda bisa jelaskan. Itu ya. Nah, dalam PCM itu gambarnya seperti ini. Ya. Ada ini namanya error kuantisasi. Ya. Jadi kode-kode ini jadi
hasil sampelnya ini di PCM keluarnya ini, ya. PCM sinyal ini ada error-errornya sedikit ini, karena tidak pas tadi ya untuk pengambilan sampling dan kuantitasasinya. Biasa tergantung sinyal yang analog yang masuk ya. Kita kalau ngomong terlalu cepat misalkan itu errornya tinggi. Kalau kita ngomongnya bisa santai, PCM-nya bisa ngikuti, pasti ada kelemahannya gitu ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya, pakai kuantitasasi level tadi ini. Ya. Ini sudah. Guys, besok kita lanjutkan tentang ini. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Silakan. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri diingatkan terakhir kita di sini ya, dijelaskan ini ya. Itu ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Jadi kan sudah absen semua untuk yang etolnya. Kita ketemu di minggu depan ya. Malik tadi lapo Suan Malik. Kamu benar-benar error make atau meninggalkan habis on ditinggal. Ya. Tolong ya. Nanti Malik, Norbiro Malik. Ya ada. Nanti Malik Norbiro ya. Kamu PJJ apa LG? Oh LG. Oh ini ya. Ya wes, usahakan jangan bolak-balik, enggak ada ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Saya live ya.